واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله غر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين لا إله إلا الله Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, yaitu orang-orang kafir, karena semua orang beriman sudah Allah wafatkan. Yang kedua, alladzina yattakhidunal qubura masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Pelakunya disebut makhluk yang paling jelek, tapi malah dianggap sebagai ajaran Islam. Subhanallah, jemaah sekalian, ini pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Jangan sampai perbuatan yang Allah murkai malah kita menganggap itu adalah ibadah. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, orang yang aku cintai karena kesolehannya, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi jangan main-main. Kalau kita lihat ada orang soleh, rajin ibadah, jangan sampai kita memusuhinya. Itu sama saja kita mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh adalah amal ibadah. Tapi kalau berlebihan, menjadi pintu malapetaka, menjadi akar kesyirikan. Inilah yang terjadi pada umat manusia yang terjerumus pertama sekali pada dosa syirik. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Nuh ayat ke-23, tentang makhluk-makhluk yang pertama disembah selain Allah. Diperlakukan kepada mereka dosa terbesar, dosa syirik. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini ucapan orang musyrik terhadap orang musyrik yang lain untuk menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Karena saat pertama terjadi kesyirikan di muka bumi, yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka juga berkata, "Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan jangan pula kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Disebutkan 5 nama makhluk yang mereka sembah selain Allah, dan ini pertama terjadi di muka bumi. Walhamdulillah, 5 yang dituhankan selain Allah hari ini sudah tidak ada, tapi masih muncul yang lainnya. Namun dulu tidak ada yang mengenal sesembahan selain Allah kecuali 5 ini. Jangankan menyembah Yesus, Yesus waktu itu belum lahir. Masih ribuan tahun ke depan baru beliau lahir. Nggak ada yang menyembah dewa-dewi. Nggak ada yang menyembah apapun selain Allah, kecuali 5 orang ini. Siapa mereka ini jamaah sekalian? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Lamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka mati, setan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Buatlah patung-patung di tempat di mana dulu mereka beribadah di situ, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka pun melakukannya, namun belumlah patung-patung itu disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidan. Sampai ketika orang-orang yang membuat patung ini sudah wafat, datang generasi baru, ilmu pun sudah dilupakan,
maka akhirnya patung-patung itu disembah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat, setan datang lagi kepada anak keturunannya dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Dan mereka diberi hujan karena patung-patung itu. Setan menipu mereka. Padahal nenek moyang mereka hanya membuat patung, tidak menyembah patung-patung itu. Tapi kemudian setan menipu anak keturunan mereka, pada akhirnya patung-patung itu mereka sembah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala ghairu wahidin minas salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka jadikan kuburan orang soleh itu sebagai tempat ibadah. Kemudian mereka buat gambar-gambar atau patung-patung makhluk tersebut. Kemudian berlalu masa yang panjang. Pada akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Jemaah sekalian, dari riwayat-riwayat ini kita bisa memetik kesimpulan dua bentuk gulu pemuliaan mereka kepada orang soleh yang melampaui batas. Pertama, mereka jadikan kuburan orang soleh itu sebagai tempat ibadah. Yang kedua, mereka buat patung-patung orang soleh itu. Subhanallah, pada generasi-generasi berikutnya, iblis dan bala tentaranya masih berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dengan perangkap yang sama. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Aisyah, Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah gereja yang mereka namakan Gereja Maria di negeri Habasyah. Di dalam gereja itu ada kuburan-kuburan dan patung-patung. Maka perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Ulaiki idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidah. Thumma sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu, kata Nabi SAW, adalah satu kaum yang apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Kemudian mereka buat patung-patung orang soleh tersebut di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan berhasil menjerumuskan mereka dalam kesyirikan masih dengan metode yang sama. Dan subhanallah, hari ini pun masih terjadi. Akar kesyirikan pertama sekali pada umat manusia sampai hari ini masih ada. Siapa pelakunya? Sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku muslim. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Awalnya cuma menganggap karena yang dikubur ini adalah seorang wali. Kalau kita berdoa kepada Allah di dekat kuburannya, niscaya doa kita lebih mustajab. Apalagi kita sholat di situ, baca Quran di situ. Ini awalnya, ini akarnya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Dan ini sudah terjadi. Dan masih berkembang lagi. Awalnya doa kepada penghuni kubur agar doanya diteruskan kepada Allah. Dan ini sudah syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nggak boleh kita menyembah atau beribadah kepada selain Allah meskipun niatnya cuma untuk sebagai perantara, untuk tawasul, agar diteruskan kepada Allah. Dan ini sekaligus juga bid'ah. Karena ini cara berdoa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau mengatakan, wahai umatku, berdoalah kalian kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Apa pernah beliau berkata begitu? Enggak pernah. Sehingga jemaah sekalian, anak dan istri beliau, dan murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, tidak pernah berdoa kepada beliau dengan niat agar beliau teruskan doa mereka kepada Allah.
Tidak semasa hidup beliau, tidak pula setelah beliau wafat. Tapi semasa hidup beliau, para sahabat datang kepada beliau untuk minta didoakan. Kalau ini boleh. Ada kawan kita, saudara kita, orang yang soleh, kita harapkan doanya lebih mustajab. Kita datang kepadanya, minta didoakan. Terlebih kalau dia melakukan haji dan umrah. Di tempat-tempat yang mustajab, di depan Ka'bah, kita minta tolong didoakan. Ini sangat bagus, ini boleh. Tapi kalau dia sudah wafat, kemudian kita berdoa kepadanya agar doa kita diteruskan kepada Allah, itu sama saja kita sedang menyembahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Meskipun kita mengatakan, saya nggak niat ibadah, tapi itu sudah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Masih ada lagi syirik lain di situ. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, itu sama saja dia meyakini ada selain Allah sami'ud du'a, yang maha mendengar doa seluruh makhluk. Ini kan kemampuan khusus Allah. Kalau kita yakin ada selain Allah yang memiliki kemampuan ini, maka itu syirik yang lain. Itu syirik dalam sifat Allah. Oleh karena itu, ini disebut tawassul syirki. Tawassul yang syirik. Bukan tawassul masyru', bukan tawassul yang disyariatkan. Namun kemudian berkembang lagi. Sampai ada sebagian orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Karena mereka meyakini penghuni kubur itulah yang maha mampu mengabulkan doa mereka. Sudah sampai pada tingkatan itu. Bukan lagi sekedar agar doanya diteruskan kepada Allah. Tapi mereka sudah sampai pada keyakinan karena dia seorang wali. Dia punya kekuatan. Dia maha mampu mengabulkan doa. Maka ini sudah lebih parah syiriknya. Dan ini terjadi jemaah sekalian. Terjadi fakta nyata. Jadi akarnya apa tadi? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena menganggap orang soleh itu mulia. Sehingga jemaah sekalian, dalam Islam dilarang keras perbuatan itu. Menjelang wafat. Detik-detik Nabi SAW kesusahan menghadapi sakaratul maut. Rasulullah SAW masih sempat untuk mengatakan, La'natullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka, dalam riwayat yang lain, orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar jangan ikut-ikutan kepada Yahudi dan Nasrani. Maka beliau mengabarkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dilaknat pelakunya. Tapi kok ada orang yang malah menganggap perbuatan itu bagus. Ibadah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu pemuliaan kepada orang soleh. Subhanallah. Padahal pelakunya dilaknat. Bahkan Nabi SAW mengabarkan pelakunya termasuk makhluk yang paling hina. Yang paling jelek. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda. Inna min syirarin nas. Man tudrikuhumus sa'a wahum ahya. Walladzina yattakhiduna al-kubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, yaitu orang-orang kafir, karena semua orang beriman sudah Allah wafatkan. Yang kedua, alladzina yattakhiduna al-kubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Pelakunya disebut makhluk yang paling jelek. Tapi malah dianggap sebagai ajaran Islam. Subhanallah, jemaah sekalian, ini pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Jangan sampai perbuatan yang Allah murkai malah kita menganggap itu adalah ibadah. Rasulullah SAW juga bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira wa la taj'alu qabri 'ida fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat id. Bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada.
Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Insya Allah satu hadis lagi ini kita terangkan. Karena ini sudah disuruh berhenti nih. Dalam hadis ini ada 3 bentuk gulu yang dilarang oleh Nabi SAW terhadap kuburan, terutama kuburan orang soleh. Kata beliau, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya kuburan itu bukan tempat ibadahmu di rumahmu. Sebagaimana diterangkan di dalam riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, bacalah Quran di rumahmu, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti tempat ibadah, tempat kita baca Quran, tempat sholat-sholat sunnah kita, bagi laki-laki itu di rumah. Itu yang lebih afdal bagi laki-laki. Bagi wanita, sholat wajibnya dan sunnahnya lebih afdal di rumah. Berarti kuburan bukan tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, hanya karena yang dikubur itu adalah orang soleh, itu termasuk gulu berlebihan kepada orang soleh tersebut. Yang kedua, wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Apa maknanya jemaah sekalian tempat id? Tempat haul, tempat perayaan, atau tempat dijadikan sebagai tempat untuk dikunjungi secara rutin. Karena id itu berasal dari kata ada ya'udu idan, yang artinya sesuatu yang selalu berulang. Makanya disebut Idul Fitri, Idul Adha, karena selalu berulang setiap tahun. Jadi, kalau kita bikin jadwal ziarah khusus, seperti di tanggal kematian seseorang itu, atau di bulan kematiannya, setiap tahun kita datangi, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu berlebihan. Kalau mau ziarah, silakan ziarah kapan saja. Jangan berlebihan sampai membuat jadwal khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.